Biaya tanam itu satu petak itu 100.000. Kuarter nggak ada. Kadang kalau yang nggak terdaftar dipintain fotokopi KK sama KTP-nya. Ada jatah-jatahnya gitu dari sana. Dengan jalan bisa satu karung tuh ongkos kirimnya bisa satu karung 15.000. Tapi bisa jadi yang bertikai adalah petani dengan petani, Pak. Tapi faktanya di lapangan tidak ada. Berarti kan ada pihak ketiga yang bermain. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional di tengah proyeksi kebutuhan pangan global yang akan meningkat 56% untuk memenuhi populasi 10 miliar jiwa pada tahun 2050. Program lumbung pangan kembali menjadi fokus utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo melalui 8 program hasil terbaik cepat. Meski telah dicanangkan sejak era Presiden pertama, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan fundamental yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Tim Aksi Dewan bergerak menuju Provinsi Banten yang merupakan salah satu wilayah lumbung pangan nasional. Hal ini karena beberapa daerah di Banten seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memiliki potensi besar untuk menghasilkan pangan. Saya katakan Banten justru masuk kepada perhitungan di tingkat nasional. Ambil contoh, Banten sebagai salah satu provinsi penghasil beras tertinggi ke-8 secara nasional. Saat ini saya ditugas oleh Pak Gubernur hadir di sini. Pertama ingin memastikan bahwa Bulog Banten pertama harus mampu mengopuk beras petani Banten. Target Banten sampai dengan bulan April minimal 36.000 ton beras. Di Provinsi Banten, tim Aksi Dewan berkoordinasi lebih dekat dalam implementasi kegiatan Arif Rahman, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode tahun 2024-2029 di Komisi 4 Dapil Banten 1, di mana peranan wakil rakyat di daerah menjadi salah satu cara untuk menyerap aspirasi rakyat untuk dibawa ke meja legislasi. Karena hampir wilayah pertanian di Pandeglang Lebak ini kan kurang lebih hampir 80% ini daerah pertanian, perkebunan. Nah ini yang harus sektor yang digenjot oleh kita untuk diberikan program-program yang berkaitan dengan program pertanian. Jadi harus satu visi, satu pemikiran dulu, supaya ke depannya wilayah pertanian yang potensial ini bisa kita kembangkan, akhirnya mendorong sektor ekonomi. Dalam informasi yang kami terima tahun ini, banyak diwarnai kekhawatiran, terkhusus untuk dunia pertanian di Banten. Pembangunan skala nasional, baik infrastruktur maupun bisnis ekonomi yang masif demi mengejar ketertinggalan dan mempercepat roda perekonomian daerah juga memiliki dampak terhadap luasan lahan pertanian di wilayah ini. Bahkan, serbuan perkebunan sawit semakin marak sebagai alasan potensi penghasil lahan pengganti komoditas padi. Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, maka tidak disalahkan kalau Banten saat ini telah memasuki situasi darurat agraria. Sedangkan pembangunan lumbung pangan membutuhkan investasi besar untuk pelaksanaan di level petani. Karena tidak semua daerah memiliki kapasitas fiskal yang mumpuni untuk membangun dan menjaga keberlangsungan lumbung pangan itu sendiri. Jadi alat-alat seperti combine, alat-alat untuk penanaman itu masih manual. Jadi ini yang jadi kendala buat petani sehingga produksinya memang kurang maksimal gitu. Saya bicara dengan Pak Gubernur Pak Andra Soni ke depan harus ada di Banten itu pasar induk. Emang belum ada, Pak? Coba dicek aja, ada nggak? Kalaupun ada mungkin berantakan. Nah ini dirapikan. Pasar induk itu harus ada, dia juga harus ketemu dengan akses tol yang bagus. Supaya jangan sampai hasil pertanian kita masuknya ke Jakarta, dari Jakarta dibawa lagi ke sini. Ganti kulit doang.
Banten menempati posisi ke-8 sebagai produsen padi nasional. Kabupaten Lebak merupakan salah satu wilayah sentra utama padi setelah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Di kalangan petani yang terus mengeluhkan di mana kebutuhan irigasi juga sangat besar. Akan tetapi, seperti biasa, pemanfaatan air di wilayah ini pun sangat terbatas akibat drainase irigasi persawahan yang masih minim. Sekarang dulunya kan ada pembuang. Ini dari primer, lalu tersier, lalu kuarter nggak ada. Dikarenakan nggak ada pengawasan dari, maaf itu ya Pak ya, dari pengairan. Itu kan banyak yang belum kegarap gitu ya, untuk persiernya terutama. Terus kayak DUT kan sekarang dari Ketapang nggak bisa ya, jadi mau tidak mau harus mungkin dari dinas yang di atasnya gitu ya, soalnya dari dana Ketapang nggak bisa sekarang. Ditambah lagi, petani kita saat ini dipersulit dengan berbagai macam aturan dan keterbatasan petani. Ekonomi politik di Indonesia mencerminkan dinamika yang kompleks antara kebijakan pemerintah, kondisi pasar, dan respon masyarakat. Hal ini menyebabkan harga panen merosot. Ini juga penyebab masalah baru bagi petani. Petani-petani itu kan mereka menjual gabahnya itu kan jarang yang langsung ke Bulog gitu Pak. Di mana harga jual gabah yang berada di bawah harga pokok pemerintah selalu menimbulkan tantangan besar bagi petani. Petani dapat mengalami kerugian secara signifikan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berinvestasi kembali di masa tanam berikutnya. Kita traktor 130, terus pupuk 300 lah, taruh 300. Berapa tuh? Biaya operasional banyak itu. Terus biaya tanam itu satu petak itu 100.000. Mereka tuh biasanya ke pengeling pabrik-pabrik padi yang kecil-kecil gitu ya, yang dekat dengan sawahnya, sehingga mempermudahkan untuk ongkos kirim juga gitu. Dulu pemerintah daerah di Pandeglang terutama punya program nanam porang. Nah, benar. Semua petani mengeluh, bingung jualnya kemana Pak? Tanam bisa? Tanamnya bisa, jualnya nggak bisa. Kadang-kadang kan lokasi sawahnya itu dengan jalan bisa 1 karung tuh ongkos kirimnya bisa 1 karung 15.000 gitu. Bahkan lebih gitu kalau yang terlalu jauh gitu. Ditambah lagi sengkarut penyaluran subsidi pupuk, di mana masalah yang ada adalah tidak meratanya pemberian subsidi pupuk di sejumlah daerah. Keluhan petani yang penuh iba. Dalam peribahasa Sunda, ada yang dikatakan ngajerit maratan langit, ngoceak marapan jakat. Begitulah kecewanya petani, yang artinya menjerit menembus langit, menggali menembus bumi. Di mana harapan berubah nasib dan kehidupan selalu pupus dan tidak pernah kesampaian. Petani tetap hidup melarat dan langsa, di mana jebakan kemiskinan tak berujung pangkal, tetap mewarnai kesehariannya. Katanya ada jatah-jatahnya gitu dari sana ke suppliernya itu. Kita juga sudah kadang kalau yang nggak terdaftar dipintain fotokopi KK sama KTP-nya ya untuk dibantu ke BPP untuk didaftarkan ke aplikasi ya, untuk daftarkan mendapatkan pupuk itu. Ada yang belum dapat Pak. Sebetulnya asal petani itu dia bisa tergabung di Gapoktan, kelompok tani, dan dia sudah terdaftar di RDKK, ya sebetulnya bisa dapat pupuk subsidi itu. Terkait masalah informasi pupuk itu mungkin ada beberapa yang tidak sinkronisasi, karena untuk saat ini alokasi pupuk di Banten itu sangat berlimpah. Oleh karena itu, saya berharap kepada kita semua agar memantau dan mengawasi penyaluran pupuk ini agar tepat sasaran. Yang saya bawa dari pusat nanti, ini menjadi sesuatu yang berkelanjutan.
menjadi program yang berkelanjutan. Keberadaan wakil rakyat di parlemen menjadi krusial untuk melakukan intervensi pada pemerintah terkait temuan dan kondisi di lapangan yang terjadi. Setelah saya turun ke konstituen, ketemu dengan partai petani, mereka menyatakan, Pak, pupuk langka, pupuk subsidi tidak ada. Pupuk subsidi seringkali tidak sampai ke tangan petani tepat pada waktu yang dibutuhkan. Nah, berangkat dari situ, saya akan ngecek. Dari pihak Pupuk Indonesia menyampaikan pasokan ada. Nah, tapi faktanya di lapangan tidak ada. Berarti kan ada pihak ketiga yang bermain. Kalau dulu masalahnya ada di penyalur, Pak, karena penyalur mungkin dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap distribusi pupuk kepada masyarakat. Saya khawatir saja, Pak, kalau jangan-jangan nanti ini langsung diberikan ke masyarakat, yang bertikai bukan lagi agen pupuk dengan masyarakat, Pak, bukan lagi agen pupuk dengan petani, tapi bisa jadi yang bertikai adalah petani dengan petani, Pak. Jadi Pak Dirut harus menyampaikan kepada kementerian bahwa kita tidak bisa lagi membahas subsidi ini berlama-lama karena petani tidak bisa menunggu. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melihat fenomena ini menjadi mom waktu yang mengkhawatirkan, di mana Indonesia sebagai negara agraris akan mengalami krisis. Tidak hanya krisis petani, melainkan juga krisis pangan yang menghantui dunia saat ini. Saya harus banyak menyerap aspirasi masyarakat agar apa yang nanti kita sampaikan kita punya dasar. Karena di Banten ini, Kang, dan Indonesia ini yang harus kita lawan ada 3. Pertama, kemiskinan. Kedua, kebodohan. Ketiga, ketidakadilan. Ini harus kita lawan. Bukan pemerintah. Pemerintah kita rangkul, kita ajak bicara. Pemerintah dengan kebijakannya tentu harus sinergi dengan peranan wakil rakyat. Berbagai keluhan, cemoohan, bahkan cacian pada wakil rakyat saat ini tidak akan menjadikan sebuah batu sandungan untuk tetap memperjuangkan hak-hak rakyat petani Indonesia agar bisa merasakan hasil keringat mereka selama ini. Subsidi ini betul-betul dapat meningkatkan produktivitas hasil pertaniannya. Nah, kalau produktivitas hasil pertaniannya meningkat, kemudian pada sisi lain juga pengeluaran biaya operasionalnya turun karena disubsidi oleh negara, kemudian juga bisa mengurangi biaya kehidupannya karena pupuk disubsidi. Nah, dari situlah kami berharap bahwa ada peningkatan pendapatan, bisa meningkatkan produktivitas dan hasil pertaniannya. Ya, inilah maksud dan tujuan untuk menuju kepada masyarakat yang lebih sejahtera. Bukan soal kebijakannya, tapi siapa yang berada di balik kebijakan itu sebenarnya yang memiliki andil besar dalam melaksanakan regulasi terbaik untuk rakyat. Berbagai kebijakan dan regulasi terbaik dari Senayan melalui pelaksanaannya oleh pemerintah diharapkan menjadi ladang pahala putra-putri terbaik bangsa di parlemen. Karena hanya dengan mengawal undang-undang pro rakyat melalui pengawasan, legislasi, dan anggaran, kebutuhan kaum tani di Indonesia akan terpenuhi kesejahteraannya. Pelaksanaan pupuk subsidi yang menjadi persoalan sekarang kita sudah mulai dipotong mata rantainya, yaitu dengan lahirnya Perpres 6 tahun 2025. Perpres 6 tahun 2025 ini menunjukkan bahwa motong mata rantai yang begitu besar, yang begitu panjang, sehingga harapannya satu, bahwa distribusi pupuk ini sesuai dengan kuota dan wilayah daripada produksi pabrik masing-masing, sampai dengan titik distribusi sasaran ini benar-benar tepat. Bahwa kita punya daerah yang subur, punya sumber daya masyarakatnya juga, pertama ya harus berakhlak, ketiga ya kita punya keyakinan bahwa kita ini sebagai bangsa yang akan maju ke depannya.